Ya bisa diperhatikan sendiri lah ya. Nanti itu aja. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami bersyukur Engkau mengizinkan kami Tuhan satu hari lagi bisa bertemu Tuhan dengan saudara seiman kami, bisa bertemu Tuhan di rumah-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan ke hati kami Tuhan, jadikanlah hati kami tanah yang subur Tuhan, sehingga ketika benih itu ditanam, firman itu ditanam di dalam hati kami, bisa bertumbuh Tuhan menjadi pohon yang lebat, buahnya banyak dan lebat, bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berkati juga mulut bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan pesan firman-Mu, biarlah Tuhan kasih-Mu bisa Tuhan sampai Tuhan lewat mulut bibir hamba-Mu, biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini bisa sesuai dengan apa yang ada di dalam isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Alright. Oke, silakan duduk semuanya. Ya ternyata nih jauh membaik ya. Kenapa jauh membaik suara saya dibanding tadi pagi? Karena saya dibeliin wedang uwuh sama Omi. Kita tepuk tangan dulu buat Omi dong. Keren. Buat yang mau wedang uwuh boleh minta ke Omi ya. Sorry, maaf ya Omi. Oke, anyway, kita masuk lagi di series kita yang judulnya VRFD. Agak ribet kalau bilang VRFD, jadi lebih baik ngomong verified aja. Saya welcome juga buat teman-teman yang baru pertama kali datang tadi. Hello, welcome, selamat datang di FLCC. We hope you feel belong here, and if you feel belong, if you wanna believe, that's on the last track, but we just want you to feel belong here first. Oke, jadi di series Verified ini, gue pengen sebelum mulai gue mau tanya dulu, apakah di sini semuanya dalam keadaan yang baik? Tidak, sedih. Oke, dalam keadaan yang baik. Apakah ada yang lagi keadaannya tidak baik-baik saja? Ada, nggak apa-apa. Atau tidak mau ngaku juga nggak apa-apa. But I just wanna share, kalau memang kalian keadaannya lagi tidak baik-baik saja, percayalah you are not in the wrong place. Karena gue yakin dan percaya bahwa firman ini tidak kebetulan disampaikan hari ini untuk kalian. So, sebelum gue mulai ini ya, secara teknis VRFD ini adalah verified. Jadi kita ini akan berbicara tentang apa di verified ini. Kita sudah masuk ke minggu ketiga dari verified. Dan secara mudahnya, verified ini kita adalah membahas tentang identitas atau identity. Kita ingin membahas tentang bagaimana sih identitas kita di dalam Tuhan, bagaimana sih Tuhan menanamkan identitas di dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi di minggu pertama, kita udah belajar tentang bahwa Tuhan tuh memberikan kasih kepada kita. Karena Tuhan itu adalah kasih dan kita adalah gambaran daripada Tuhan, kita juga adalah kasih. Dan kita bisa, dan Tuhan tuh tahu loh apa keinginan kita dan dia bisa memberikan kasihnya terhadap keinginan kita tersebut. Lalu di yang kedua, di minggu lalu, selain daripada kita dikasih identitas untuk kasih, kita juga punya tugas nih sebagai identitas kita. Bahwa kita harus bersaksi. We need to testify, we need to share God's identity to other people. Karena gak semua orang bisa mengalami Tuhan atau sudah pernah mengalami Tuhan sebelumnya. So we have our duty on that. Dan hari ini gue pengen membahas sesuatu bagaimana kalau kita mulai kehilangan identitas kita. Bagaimana, apa yang terjadi kalau kita mulai kehilangan identitas kita. Dan sebelum masuk ke situ, gue pengen tanya dulu satu kata yang mungkin kita semua pernah dengar, atau kita belum pernah dengar sebelumnya, tapi gue pengen tanya dulu, apakah ada yang pernah mengerti kata shaken? Ada yang tahu kata shaken? Pernah dengar? Ya, terguncang mungkin, bukan milkshake gitu ya yang di shake gitu, ya itu juga shake, tapi it's a different context. Shaken di sini itu adalah adjektif atau kata sifat gitu ya yang biasanya diberikan kepada orang. Dan orang itu tuh bisa shaken kalau mengalami sebuah problem tertentu. Ini nggak bisa lagi, gue next, oh bisa, oke. Orang itu bisa shaken, it's okay. Kalau dia mengalami kejadian tertentu. Gue mau sharing. Jadi dulu waktu gue masuk kuliah, sih lama banget tuh kira-kira. Gue punya kesaksian dari salah seorang, sebut aja namanya Dani gitu ya. Jadi waktu gue kuliah gitu ya, gue temenan sama Dani ini, temenan. Dan Dani ini suka dengan orang lain. Dia suka dengan orang lain dan dia udah ngejar, karena Dani ini cowok, udah ngejar cewek ini
cukup lama. Dia ngejar cewek ini tuh cukup lama sampai dia lumayan dekat akhirnya. Dan banyak kejadian yang mereka lakukan bersama. Mereka melakukan bersama, dari mereka main bareng, mereka sering cerita-cerita bareng, bahkan setiap malam gitu ya. Mereka tuh sharing bareng, kayak gimana hari ini, gimana today. Dan mereka main bareng-bareng, waktu itu main games gitulah online. Dan dia selalu berdua kemanapun berdua, dia selalu ngejar si cewek ini. Sampai pada akhirnya gitu ya, dia menemukan satu fakta yang sangat membuat dia shaken. Pada waktu itu dia sedang ngumpul dengan beberapa temannya yang lain. Dan si Dani ini mengetahui dari salah seorang cowok bahwa cowok ini adalah pacarnya si cewek itu. Jadi selama ini dia berusaha untuk mengejar cewek ini, selama ini usaha effortnya sudah dia lakukan sekian banyak. Semua, bahkan si ceweknya ini pun tahu kalau dia lagi deketin. Bahkan si cewek ini pun tahu kalau dia tuh suka. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahwa ternyata Dani ini hanya dijadikan sebagai quote unquote senang-senangnya si cewek ini. Karena mungkin dia tidak bisa menemukan itu dari si cowoknya. Dan si Dani ini akhirnya nangis di SMS sendirian. Nggak ada yang sama gua ya, karena gue ada di situ. Jadi Dani ini nangis sama gue di SMS di downtown waktu itu. Dan perlu gue reveal bahwa Dani itu adalah gue sendiri. Makanya gue bisa tahu detail ya. Yeah. Yes. But yeah, that's in the past. Itu masa lalu gue. Dan gue bisa bilang pada saat momen itu gitu ya. What I feel, apa yang gue rasakan, itu adalah ini. Gue bisa bilang bahwa yang gue rasakan pada saat itu adalah ini. Shaken. I feel shaken. I feel so. Gue merasa semua yang gue lakukan, semua hal yang udah gue coba untuk lakukan, coba untuk gue usahakan, itu gak berhasil dan berakhir sangat-sangat rungkat bahasa sekarangnya. It feels so destructive kepada gue. Dan gue kehilangan semua yang gue lakukan, berarti buat apa? It all doesn't matter anymore. Tapi untungnya itu tidak mengakhiri kehidupan gue karena gue masih ada di sini sekarang sama kalian, thankfully. Tapi terkadang kita tuh sering bingung di saat kita sedang merasa satu hal, terutama pada saat kita shaken, itu kita seringkali bingung dan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Maka dari itu kita akan belajar hari ini dari salah satu tokoh di Alkitab, dari Perjanjian Lama. Orang ini gue bisa bilang mungkin shaken lebih parah daripada yang gue ceritain tadi. Jadi untuk mulai, gue akan kasih sebuah konteks dulu. Jadi pada zaman dulu itu, pada saat zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel tuh sering up and down sama Tuhan. Kadang-kadang mereka sangat meninggikan nama Tuhan, kadang-kadang mereka menjauh. Dan pada saat mereka menjauh dari Tuhan, ya mereka kadang-kadang diserang oleh bangsa lain dan mereka kalah. Di saat mereka sama Tuhan, mereka perang dan mereka menang. Tapi pada saat itu, di sini gue akan kasih sebuah konteks terlebih dahulu. Di konteksnya itu adalah di Mazmur 82. Ini adalah keadaan Israel di saat itu. Keadaan Israel di saat itu adalah di Mazmur 82 bahwa kalau kalian baca di sini adalah Mazmurnya Asaf. Jadi Mazmur itu selain ditulis oleh Daud, ditulis juga sama beberapa orang lain, ada dari Musa, ada dari Asaf. Ini konteksnya adalah bangsa Israel waktu itu seperti ini kurang lebihnya. God stands up to open heaven's court, he pronounces judgment on the judges. Jadi dia ngasih judgment kepada hakim-hakim. Karena apa? Karena mereka itu tidak mendukung, tidak membela orang-orang yang lemah. Mereka justru membela orang-orang fasik, orang-orang yang punya power aja. Orang-orang yang justru punya kekayaan itu justru yang dibela. Sedangkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang yatim, orang-orang yang lemah itu nggak dibela. Malah ditindas. Mirip keadaannya sama kayak bangsa apa gitu kan. Nah, tapi di kata-kata terakhirnya seperti ini di Mazmur 82 ayat 5. But you are so foolish and so ignorant. Because you are in darkness,
dibilang seperti ini. All the foundations of society are shaken to the core. Jadi semua fondasi dari society-nya itu shaken, benar-benar rusak. Ini konteks bangsa Israel pada saat itu ya. Karena pada saat itu bangsa Israel sangat jauh dari Tuhan, alhasil mereka diserang oleh Babel atau Babilonia. Di sini kita akan masuk ke salah satu tokohnya pada saat bangsa Israel itu diserang. Jadi ada salah satu tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Orang ini dituliskan di bukunya itu di umur 15 tahun. Dan di buku itu dituliskan dia umurnya sampai 85 tahun. Jadi bukunya ini menuliskan 70 tahun kehidupannya dia. Dan di dalam 70 tahun kehidupan ini dia itu sangat excellent dalam pekerjaannya. Sampai-sampai dia itu menerima promosi demi promosi, demi promosi, demi promosi. Dia dipromosi sampai lebih dari 5 kali mungkin. Dan kalau kalian baca bukunya, dia ini sangat-sangat excellent sampai dia bahkan pada saat bangsa Babel diserang lagi oleh bangsa lain, Syria, Persia atau Syria, rajanya Cyrus, pada saat mereka diserang, dia dibiarkan hidup karena pekerjaannya yang sangat baik. Siapa orang ini? Kita akan belajar dari orang yang unshakable, yaitu Daniel. Jadi buku Daniel ini berisi tentang kehidupannya dia dari awal sampai akhir. Dan kita akan mulai dari awalnya, bahwa bagaimana situasi dia itu sangat shaken. Gue akan baca dari Daniel 1 ayat 1 sampai 7. Karena agak panjang jadi gue bacain aja. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem. Yaitu lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan salah satunya adalah Daniel, karena di ayat 5-7 tertulis bahwa dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai jadi Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Jadi kita bisa lihat di sini Daniel yang umurnya masih 15 tahun, kotanya dijajah, orang-orangnya ditawan, dipaksa untuk menjadi pramusaji atau pelayan raja. Tanpa kemauan dia diisolasi, dipisahkan dari keluarganya, dibawa ke negara lain di mana semua budayanya berbeda dengan apa yang sudah diajarkan kepada dia. Dan namanya pun diganti. Jadi identitas dia dilucuti satu persatu. Dari namanya, budayanya, bahasanya, keluarganya, semuanya diambil. Dan menurut gua, setelah kita membaca tentang apa yang terjadi oleh Daniel ini, menurut gua it's only fair kalau gua bisa bilang bahwa Daniel was very shaken. Right? Ini jauh lebih parah daripada dia di PHP-in cewek, gue yakin. Karena dia diambil, diculik, kerajaannya, rumahnya dia berbalik daripada Tuhan, dan negaranya diserang, dan dia kalah, dia kehilangan semuanya. Tapi gue bisa bilang bahwa sepanjang story-nya Daniel, dari awal sampai akhir, he was unshakable.
Meskipun di awal kehidupannya dia seperti ini, 70 tahun kehidupannya dia terus mengalami promosi. Dia tidak pernah gentar atas janji Tuhan di dalam hidupnya. Dan hari ini kita mau belajar gimana caranya Daniel bisa mencapai itu sampai umur 85 bisa terus unshakable. Apa yang Daniel lakukan? Gimana dia bisa survive dalam kehidupannya yang penuh dengan shaken di awal. Gue akan kasih 3 cara how to be unshakable. Dan gue akan mulai dari yang pertama. Bahwa yang pertama dilakukan itu adalah do not be surprised by adversity. Jangan kaget dengan adanya kesulitan. Maksudnya apa? Meskipun kehancuran bangsanya itu ya, bangsa Israel dihancurkan, itu sangat shocking gitu ya, sangat surprising. Dan itu kalau gue bilang canon event di kehidupannya Daniel. Tapi dia tidak gentar akan itu. Karena dia sudah tahu bahwa oke, bangsa ini pasti akan hancur karena mereka berbalik dari Tuhan. Dia udah pernah dengar preacher itu, udah pernah dengar banyak preacher yang mengatakan itu. Dan ini juga dikatakan di 1 Petrus ayat 4-12, gue ambil dari The Living Bible. Sini dikatakan bahwa dear friends, don't be bewildered or surprised when you go through the fiery trials ahead. For this is no strange, unusual thing that is going to happen to you. Karena dia sudah tahu kita nggak perlu kaget dan kita tidak perlu melihat, oh wow oke, shock terhadap kesulitan yang terjadi di kehidupan kita. Because it was promised, not just promised good things, tapi kita tuh punya pasti akan mendapatkan sebuah kesulitan di kehidupan kita. Maka dari itulah, setelah dia mengalami sekian banyak problem di kehidupannya, Daniel tetap berpegang terhadap identitasnya meskipun dia udah diambil sedemikian banyak identitasnya. Karena kita bisa lihat sendiri di ayat berikutnya, setelah ayat 7 tadi, di ayat 8 dia masih berpegang teguh terhadap apa yang dia punya, terhadap prinsip dia di kehidupannya. Kalau tadi dibilang bahwa dia akan diberikan semua makanan dan minumannya raja, tapi dia tetap pada prinsip kehidupannya. Di ayat 8 dibilang seperti ini, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. He stick to God's plan. Dia tetap percaya pada Tuhannya, dia tetap melakukan yang benar di mata Tuhannya. Dia tidak menajiskan dirinya pada saat dia mengalami kesulitan. He stick to God. Dan pada saat kesulitan itu, dia tidak fokus pada kesulitannya, dia tetap fokus pada I will stick to God. Dan pada saat dia menolak itu, yang terjadi adalah maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. So if we face adversity, di saat kita mengalami sebuah kesulitan, sebuah problem di kehidupan kita, it's only fair kalau kita menerima kesedihan, menerima ujian. Yang selanjutnya kita bisa lakukan itu, don't be shocked, karena kita pasti akan menerima itu. Lalu setelah kita sudah tahu, oke, gue pasti akan menerima kesulitan, oke, fine. Terus gue harus apa di saat gue menerima kesulitan itu? Kalau kita udah tahu yang kita dapatkan itu akan kesulitan di depan, yang kita bisa lakukan yang kedua adalah look for ways God might use it for good in my life. Kita cari di mana sih yang Tuhan mau pakai gue di sini, dari kesulitan yang gue rasain nih sekarang, apa sih yang Tuhan mau kasih sebenarnya buat gue? Apa sih identitas gue yang perlu diperbaikin, yang gue bisa lebih baik lagi menjadi serupa dengan Tuhan? Dari mana sih gue nih sebenarnya dari permasalahan ini tuh bisa lebih dekat lagi sama Tuhan? Gimana sih caranya gue bisa dari kesulitan yang gue rasakan sekarang bisa mendekatkan gue dengan Tuhan lebih lagi?
Karena apa? Karena rencana Tuhan itu dibuat untuk kebaikan. Seperti yang dikatakan di Yeremia 29 ayat 11. Ini ditulis seperti ini. Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi daripada kita fokus pada problemnya, kita cari dari problem ini, di mana ya Tuhan? Apa ya peran Tuhan di kehidupan gua dalam problem sekarang ini? What's the good thing yang bisa diimprove dari problem ini untuk gua? Tuhan bisa aja membuat problem di kehidupan kita untuk mengetahui apakah benar gak sih sebenarnya motivasi gue melakukan hal ini tuh benar gak sih? Pada saat gue mau melakukan sesuatu gitu ya, pada saat gue melakukan ini, benar gak ya? Gue udah balik lagi ke awal belum ya? Udah sesuai lagi belum ya dengan visinya Tuhan yang Tuhan rencanakan buat gue? Udah benar belum ya? Atau mungkin gue udah menaruh sebuah visi pribadi gue sendiri, sebuah agenda pribadi gue sendiri di dalam ini. Dan gue gak sadar. Makanya problem ini ada buat gue bisa sadar, oh iya gue udah mulai keluar dari jalurnya Tuhan. Mungkin Tuhan pengen kembaliin gue ke jalurnya dia. Ini bisa kita lihat pada saat kita misalnya melakukan sebuah kesalahan atau pada saat kita berdosa, kita cenderung akan lari dan sembunyi. Sama pada saat di Kejadian, waktu Adam dan Hawa berdosa, memakan buah yang tidak boleh dimakan, Tuhan ada bertanya seperti ini, Adam, where are you? Menurut kalian, sebelum Tuhan tanya itu, Tuhan udah tahu belum Adam ada di mana? Tahu. Tuhan bertanya bukan pengen tahu Adam ada di mana, tapi dia pengen tahu Adam ada di mana. Dia pengen Adam tahu Adam ada di mana. Makanya jawaban Adam, Tuhan, aku takut. Makanya aku bersembunyi. I feel guilty, that's why I run away. Makanya gue sembunyi. Sounds familiar, because I do that. Di saat gue melakukan sebuah kesalahan, di saat gue berdosa, di saat ada sebuah problem yang terjadi buat gue bukan lari ke Tuhan, tapi gue akan mencari Novocaine. Buat diri gue sendiri supaya gue bisa relax, supaya gue bisa menghilangkan kepala gue dari problem ini. Apa yang bisa gue lakukan? And it's not God. So instead of running away from God, daripada kita lari daripada Tuhan, di saat kita shaken, might as well run to Him. Karena buat apa kita semua mencoba mencari sendiri jalan keluar dari problem ini, kita fokusnya malah sama problemnya, bukan sama cara apa ya yang Tuhan mau sebenarnya dari problem ini. Supaya gue bisa dimenangkan, supaya gue bisa keluar, supaya gue bisa menang dari permasalahan ini. Karena apa? Tuhan juga berjanji kita bisa menang loh dari permasalahan. Tuhan juga berjanji di saat kita ketemu problem, kita tuh bisa rejoice, kita bisa menang. Di mana ayatnya? Ada di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Tuhan berkata seperti ini. Ini suratnya berkata seperti ini. We can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they are good for us. They help us learn to be patient, and patience develops strength of characters in us and help us trust God more each time. We use it until finally our hope and faith are strong and steady. So by having a problem, kita bisa memiliki relationship yang lebih kuat lagi, lebih aman lagi di dalam Tuhan. Bukannya justru menjauhkan kita dari Tuhan, justru kita bisa mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan di sini dibilang bahwa ada kata-kata yang menurut gue lumayan umum. And patience develop strength of character. Mungkin di sini ada yang nonton film-film di duniawi. Kalian pasti melihat banyak karakter development dari beberapa karakternya.
Dan dari sekian banyak gitu ya informasi karakter-karakter yang mendapatkan karakter development, mostly mereka mendapatkan karakter development itu bukan pada saat mereka senang-senang atau bukan pada saat mereka lagi happy, tapi biasanya pada saat mereka mengalami kegagalan atau permasalahan di hidupnya. Gue kasih contoh satu karakter development favorit gue, karena gue suka Avatar yang botak, bukan yang biru. Ada satu karakter yang menurut gue sangat-sangat menarik karakter developmentnya. Dan menurut gue itu terbaik. Karakternya adalah Prince Zuko. Ada yang nonton Avatar di sini? Yang botak by the way? Ada nonton kan? Ya. Iya betul. Prince Zuko ini buat yang gak tahu, dia ini awalnya adalah antagonis. Dia berusaha, dia dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi dengan hatred terhadap Avatar, maksudnya karakter utamanya. Dia sangat benci, sampai dia mau tangkap. Tapi di tengah-tengah, gue akan potong aja ya, spoiler dikit, gak apa-apa udah lama filmnya. Di tengah-tengah, pada akhirnya dia di-banish dari kerajaannya. Dia diusir dari kerajaannya. Tapi justru dengan dia diusir dari kerajaan ini, dia menemukan purpose-nya dia yang sebenarnya. Dan dia jadi baik. Karena dia di-banish, karena problem yang datang di kehidupannya. So character development only develops when you face problems, di saat kita menemukan permasalahan. Jadi daripada kita fokus kepada problemnya apa, gimana, harusnya apa, kita cari siapa, who to blame, apakah ini salah gua atau ini salah orang lain, ini salah dia. Instead, kita coba tanya, how can I grow from this problem? Coba tanya ke Tuhan, Tuhan gimana ya? Dengan permasalahan ini, Tuhan ada di mana ya? Apa ya yang Tuhan mau aku perbaikin? Apa ya yang Tuhan mau lihat di dalam hati aku? Apa yang Tuhan mau benerin dari dalam motivasi aku? Di saat aku melakukan kesalahan ini, di saat ini terjadi sama aku, apa ya Tuhan yang bisa aku perbaiki? Apa ya Tuhan yang bisa diarahin lebih baik lagi Tuhan? Dan kalau kita bisa menemukan, gue yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita stay di satu tempat yang sama. Sama seperti Daniel, kita juga pasti akan melihat di 70 tahun ke depan, kita akan melihat promosi demi promosi, demi promosi, demi promosi. Because you'll get better every time. Karena kita akan menjadi lebih baik lagi setiap kali kita melihat problem. Lalu, misalnya kita udah oke, gue tahu gue pasti akan mendapatkan kesulitan. Gue tahu gue pasti akan mendapatkan problem, gue pasti akan mendapatkan masalah. Oke, satu. Lalu yang kedua, gue udah coba cari tahu apa sih yang Tuhan mau sebenarnya? Apa sih kebaikan yang mau Tuhan tanamkan di kehidupan gue? Dari mana sih? Ya, kenapa sih ini bisa terjadi sama gue? Kenapa Tuhan ada di mana nih di problem ini? Tapi setelah kita cari tahu, kita masih nggak ngerti gimana Tuhan? Ini maksudnya apa? Gue gak ngerti Tuhan. Ini harusnya gak bisa terjadi, ini harusnya kenapa masih kayak gini? Gue udah coba ini, kenapa gak bisa terjadi juga Tuhan? Kalau kita masih gak ngerti, gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita masih gak ngerti? Ini kita masuk ke yang ketiga sekarang. Kalau kita masih gak ngerti, kita lakukan yang ketiga. Trust God for what I don't understand. Di saat kita berpikir permasalahan ini kayak nggak make sense, gimana caranya bisa membuat gue lebih baik, gimana caranya permasalahan ini bisa ada di kehidupan gue, well, kita bisa percayakan kepada Tuhan tentang apa yang kita tidak mengerti. Ada yang datang di doa fajar kemarin, hari Sabtu pagi, ada beberapa teman gue yang datang, ada Elisa Belano juga, ada beberapa yang lain datang, well. Kemarin, Pak Wiryo memberikan sebuah hikmat yang menurut gue sangat-sangat luar biasa. Dia memberikan sebuah perspektif yang baru dari dari Kejadian 22 ayat 2 sampai 5. Ayatnya di depan. Biar nggak ngantuk kita coba baca sama-sama ya. Gue akan baca yang ganjil, kalian baca yang genap. Jadi kalian mulai dulu, nanti di ayat 5 kita baca sama-sama ya. Oke, Kejadian 22 ayat 2, kalian duluan berarti 1, 2, 3.
Ayat 3, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ayat 5, sama-sama 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Yang mau gua highlight di sini adalah kata-kata yang terakhir di sesudah itu kami underscore that word. Kasih circle tuh di situ. Kenapa bisa dibilang ini adalah hal yang sangat trusting moment dari Tuhan, dari Abraham. Abraham di ayat 2 berkata bahwa, dikasih tahu bahwa dia disuruh mempersembahkan Ishak. Dia disuruh sama Tuhan untuk mempersembahkan Ishak. Kamu persembahkan tuh Ishak. Tapi di ayat 5, di sini dia bilang kepada kedua orang bujangnya ini. Pada saat itu dia bilang, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini, si Ishak, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu dia bilang apa? Kami akan kembali kepadamu. Padahal dia tahu di sebelumnya dia disuruh mempersembahkan Ishak. Dia tahu bahwa Ishak itu akan jadi korbannya. Tapi di momen yang sama, di setelahnya gitu ya, dia bilang sama orang-orang ini, dia udah tahu pasti bahwa janji Tuhan itu keturunan gua akan dari Ishak. Jadi apapun yang terjadi, meskipun gua udah persembahkan Ishak, Tuhan pasti akan menghidupkannya kembali mungkin gak jadi, karena dia udah sangat percaya dengan janjinya Tuhan. Dan kalau dia bilang, aduh tapi gue gak ngerti nih gimana, masa iya sih Tuhan suruh gue persembahkan Ishak, ya bener aja. Tapi dia benar-benar menyerahkan ketidakmengertiannya itu kepada Tuhan dan dia sangat percaya, sedemikian rupa dia percayakan itu kepada Tuhan. Sampai pada saat dia ngomong pun nih ke orang yang nungguin dia, tenang aja nanti dari sana nanti kita berdua nih akan balik lagi ke sini. Sebegitunya dia percaya sama Tuhan. Karena janjinya Tuhan adalah keturunan dia dari Ishak. Dia tidak gentar terhadap apa yang terjadi di permasalahannya dia. Kalau dia bingung di situ ya, dan dia tidak mempercayakan itu kepada Tuhan, berarti dia ada lack di obedience. Tapi dia benar-benar tunduk dan percaya penuh kepada Tuhan. He still trust God. Even when he don't understand, he still trust God. Dan di Mazmur 125 ada dikatakan seperti ini, untuk kita yang percaya kepada dia, untuk kita yang trust God, ada dikatakan seperti ini, di Mazmur 125 ayat 1-2, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people both now and forevermore. Untuk kita yang percaya penuh kepada Tuhan, akan seperti gunung Zion yang tidak dapat digoyahkan dan terus bertahan selamanya. Wouldn't that be great? Kalau kita bisa terus bertahan meskipun keadaan kita lagi gak baik-baik aja, kita tetap bisa percaya sama Tuhan karena itulah justru yang membuat kita tetap unshakable. Jadi untuk menutup, gue pengen kita balik lagi ke identity. Di saat kita shaken, di saat kita mengalami problem yang sangat besar di kehidupan kita, ada kalanya problem itu tuh mulai melucuti identitas kita satu persatu. Di saat kita mungkin udah belajar dan ternyata kita gagal dari pelajaran itu, kadang-kadang identitas kita tuh diambil. Bener gak ya Tuhan bilang gue itu knowledgeable, fear of the Lord itu adalah sumber dari segala pengetahuan. Bener gak ya? Bener gak ya Tuhan bilang gue akan diberkati, kok gue gagal di sini? Bener gak ya Tuhan berjanji sama gue kalau gue bakal mendapatkan pasangan yang tepat?
Tapi kok gue sakit hati terus ya Tuhan? Dan identitas kita itu secara tidak langsung diambil satu persatu. Dan kita kehilangan tentang apa yang seharusnya Tuhan udah janjikan buat kita. Dan ayat penutup di hari ini kurang lebih bisa menjawab itu semua dan merangkum total dari sharing hari ini. Ayatnya ada di Yohanes 16 ayat 31 sampai 33. Ini kurang lebih adalah keseluruhan. Gue ambil dari The Message. Ini adalah beberapa kata-kata terakhir Yesus sebelum dia disalibkan. Jadi di ayat 16, di pasal 16 ini adalah dia lagi ngomong sama murid-muridnya. Di ayat 17 doa, dan di ayat 18 dia dikhianati sama Yudas. Di sini Yesus bilang seperti ini. Jesus answered them, "Do you finally believe? In fact, you're about to make a run for it, saving your own skins and abandoning me. But I'm not abandoned. The Father is with me. I've told you all this that trusting me, you will be unshakable and assured, deeply at peace. In this godless world, you will continue to experience difficulties. But take heart, I have conquered the world." Amen. Dia bilang, you will continue to experience difficulties. Jadi kalau kita masih hidup di dunia ini, masih bisa hidup, masih bisa dicubit, masih sakit, you will continue experience difficulties. Pasti akan ada kesulitan di kehidupan kita. Tapi you can be unshakable. Tuhan cuma bilang, I've told you this. If you trust me, if you trust in God, you will be unshakable and assured. Jadi dengan kita percaya kepada Tuhan, that thing, itulah yang membuat kita menjadi unshakable. Because what? Because trust makes you unshakable. If we trust in God, that will make you unshakable. Jadi yang kita bisa lakukan adalah taruh semua kepercayaan kita, taruh semua problem kita ke dalam Tuhan. Karena percaya atau enggak, your problem is not your problem. Sebenarnya permasalahan kita semua itu bukan permasalahan kita. Permasalahan kita adalah bagaimana cara kita meresponi permasalahan tersebut. Apakah kita mau kasih permasalahan ini ke Tuhan? Apakah kita mau fokus pada permasalahannya aja, daripada kita mencari di mana Tuhan dalam permasalahan ini. Oke, setelah semua ini, terus gimana cara gue praktisnya? Gimana cara gue latihannya untuk gue bisa mempercayakan semua ini ke Tuhan? Apa yang bisa gue lakukan? Ada 3 cara yang bisa dilakukan secara praktis gitu ya. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan secara praktis. Yang pertama, kita tulis kalimat atau kata-kata tentang apa yang shake kita, yang membuat kita shaken. Di minggu ini bisa, di bulan ini bisa, atau mungkin di tahun lalu. Setelah kita tulis itu, kita tulis yang kedua. Bagaimana cara Tuhan mengeluarkan kita dari problem tersebut? Apa yang Tuhan pakai? Mungkin bisa aja dari teman kita yang sharing, atau mungkin pada saat kita lagi dengerin khotbah, kita melihat problemnya cara solve problemnya. Atau mungkin pada saat kita lagi dengerin lagu, praise and worship, kita bisa merasa kena banget dan Tuhan berbicara. Atau mungkin pada saat kita baca firman, firman itu berbicara lain kepada kita. Lalu kalau kita tidak bisa menemukan, masih belum bisa menemukan jalannya dari situ, kita bisa tanya ke small group kita atau ke small group leader kita. Kita bisa sharing tentang problem kita. Kalau kita udah sharing tentang problem kita, siapa tahu Tuhan menggunakan orang-orang di small group kita atau small group leader kita untuk bisa kita keluar dari permasalahan tersebut, atau bisa kita jauh lebih baik lagi mendekat kepada Tuhan. Dan pada saat nanti kita sudah keluar dari permasalahan itu, kita bisa saksikan lagi kepada teman-teman kita yang siapa tahu di masa depan nanti punya problem yang sama dengan kita.
Dari situ kita bisa testify dan membagikan kasih Tuhan kembali. So these three things bisa kita coba untuk kita bisa keluar atau mungkin mengeluarkan orang lain dari masa shaken mereka. Gue undang kita semua sekarang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri sharing di hari ini. Gue gak tahu kalian semua kondisinya lagi seperti apa hari ini. Gue gak tahu lagi ada permasalahan apa. Apakah kalian sedang shaken atau sedang baik-baik saja. But what I want to say, yang gue pengen sampaikan adalah don't focus on the problem. Don't put your eyes on the problem. Jangan taruh mata kita di permasalahannya. Give it all to God. Trust Him. Cari tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena dari situlah kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi dan bahkan semakin serupa dengan Tuhan. Let's pray. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah Engkau sampaikan. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk bisa mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, apapun Tuhan yang sedang kami hadapi, yang sedang kami alami Tuhan, meskipun itu sangat berat, kami berdoa biarlah Engkau bisa Tuhan terus menemani kami, bisa terus memperlengkapi kami Tuhan, agar kami bisa semakin serupa, semakin sama Tuhan dengan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan. Selaraskan lagi kami Tuhan dengan rencana-Mu Tuhan, karena kami percaya rencana-Mu adalah baik. Dan kami ingin Tuhan untuk selalu bisa Tuhan berjalan bersama dengan-Mu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus biarlah bekerja Tuhan, selalu menyertai kami Tuhan dimanapun dan kapanpun, apapun masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dan sebentar sebelum kami menyelesaikan ibadah kami ingin angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah sekolah, kuliah, pendidikan, usaha, pekerjaanmu, apapun yang kau lakukan, biar kiranya Tuhan yang buat berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kamu. Diberkatilah apapun yang kau perbuat, diberkatilah ketika engkau masuk, diberkatilah ketika engkau keluar. Biarlah kiranya berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. And now we're going to enter weekly games. Gua akan serahkan kepada MC kita. Ada do. Oh, ada ya. Oke, thank you banget Kak Iksan for sharing. Iya, kita bisa say thank you lagi sama Kak Dani. Kak Dani. Kita bisa bilang thank you lagi ke Ko Iksan ya. 1, 2, 3. Thank you Kak Iksan. Uhuy. Bisa digedein lagi gak ini? Suara ini pakai ini. Oke, boleh. Oke guys, sebelum kita masuk ke SGL, kita mau ngapain? Kita mau main games ya teman-teman. Betul sekali. Nah, sekarang untuk per grupnya boleh sebelah kiri saya ada Tempest Storm. Kiri bawah itu ada Mighty Quake. Kiri atas ada Tempest Storm. Sebelah kanan saya ada Raging dan Furious Red di atas kanan. Boleh langsung masuk ke grupnya masing-masing. Yuk, boleh ini yuk. Boleh ke squadnya masing-masing. Ayo, buset rame banget ya. Ayo. Ayo, ke squadnya masing-masing. Ayo, tadi apa aja? Di sini ada Mighty. Mighty, Tempest. Ayo. Di sini ada Ayo. Yang udah Raging Wave di sebelah kanan. Yang udah ngumpul boleh duduk. Duduk. Iya, betul duduk. Ya. Ayo. Nah, sambil nunggu kita update skor dulu ya. Yuk. Untuk juara pertama masih ada Tempest Storm di 1106. Mighty Quake di 1088. Masih ada Raging Wave dulu 1096. Mighty Quake 1088 dan Furious Red di 1035. Boleh ya. Nah, untuk permain kali ini aku mau satu grup untuk mewakili 5 orang untuk main. Ya. 5 orang.
5 orang. 5. Satu squad 5 orang. Satu Lima. squad 5 orang. 5 Siapin. orang, Satu 5 squad 5 orang. orang. Satu squad 5 orang. Iya. Ayo, satu squad 5 orang. 5 orang. Yang ya, maju 5 duluan orang. dapat poin tambahan. Ayo. dapat 10 Ayo poin Abi, tambahan. cari teman Abi. Ayo, cari teman. Satu squad 5 orang. Ayo, 5 orang, satu squad 5 5 orang. Ayo, raging. 5 orang raging. Satu squad 5 orang. 5 orang raging. Yang maju duluan dapat poin tambahan. Ya, kalau misalnya nggak maju di minus. Betul. Iya. Sayang nih di minus nih. Ayo. Nih ada Alkitab nih Valdo nih. Wih, Waduh. mantep nih. Iya nih Alkitab ya. Sepertinya game kali ini kita paling cepet-cepet buka Alkitab nih. Betul. Iya, buka Alkitab. Iya Ayo, nih. 5 orang yuk, boleh maju yuk. 5 orang yuk, 5 Per orang. squad 5 orang yuk. 5 Ayo orang, yuk. 5 Boleh yuk, orang. maju yuk teman-teman yuk. Yuk. Yuk, raging. Tuh. Raging yang- na Furious, James, 5 James orang. semua pada 5 James. orang. James. Ayo Furious Red. Udah Weh, ada Abi James. nih, udah ada Abi nih. Woi, 4 Menunggu. lagi, 4 lagi, 4 lagi, 4 Empat lagi. lagi. 4 lagi. Amy, yo, Amy, 5 orang, yuk, 5 James, orang. ayo. Ayo 5 orang. 5. 5 orang, 5 orang, Woi. 5 orang, 5 orang. 5, woi. 5. 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang, 5 orang.